Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Kita akan masuk dalam satu seri khotbah baru. Judulnya adalah The World of the Holy Spirit. Dunia Roh Kudus. Sebulan ini, bulan Mei, kita belajar tentang Roh Kudus. Bulan sebelumnya kemarin kita belajar tentang Yesus Kristus. Bulan sebelumnya lagi kita belajar tentang Allah Bapa. Karena kita memang sedang dalam rangkaian belajar tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara siapkan hati saudara. Di bagian yang pertama dari seri firman Tuhan ini, saya ingin bagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah The Most High Value Spirit. Tahukah saudara bahwa Holy Spirit is the most high value spirit? Mungkin buat yang jomblo-jomblo di sini lebih familiarnya high value men, high value women. Atau cowok yang high value, cewek yang high value, yang berkualitas tinggi karena Anda sedang cari jodoh. Atau mungkin yang sudah tua cari mantu. Oke, kenapa? Karena ini bicara yang berkualitas. Kalau kita milih pasangan hidup, kita nggak mau milih yang sembarangan. Kita milih yang berkualitas. Kita tahu pasangan hidup kita akan mempengaruhi masa depan kita. Itu sebabnya kita memilih yang berkualitas. Nah, kalau mungkin sebagian dari kita lebih kenal, ada istilah dalam bahasa Jawa, saudaraku yang mungkin juga cukup dikenal secara luas di Indonesia, dalam hal memilih jodoh adalah bibit, bebet, bobot. Apa artinya? Bibit itu bicara tentang asal usulnya, siapa itu orang. Bebet itu bicara tentang penampilan atau cara dia membawakan dirinya. Dan yang ketiga bobot itu bicara tentang kualitasnya, kelebihan-kelebihan yang dia punya. Dan ini semua menentukan value-nya sejauh apa. Karena itu kalau milih pasangan hidup, pilih yang bibit, bebet, bobotnya high value. Nah, itu sebabnya sementara kita belajar tentang Roh Kudus hari ini, saya juga ingin membagikan kepada kita semua bibit, bebet, bobot dari Roh Kudus. Ya, bukan berarti nggak hormat sama Roh Kudus ya. Ini juga nggak ada di Alkitab. Saudara cari bibit, bebet, bobot Roh Kudus juga nggak ada. Tapi ini adalah sebuah istilah untuk memudahkan kita di dalam kita belajar, memahami dan mengenal Roh Kudus. Dan satu hal yang pasti, Roh Kudus adalah the most high value spirit. Kita mulai langsung dari yang pertama, bibit. Siapa itu Roh Kudus? Ya, bibit itu bicara tentang siapa Roh Kudus. Tadi Anda perhatikan, saya ngomongnya siapa itu Roh Kudus, bukan apa itu Roh Kudus. Karena siapa sama apa beda. Siapa ini bicara pribadi dan apa ini bicara tentang sesuatu, tentang barang. Kadang-kadang secara tidak sengaja sebagian orang Kristen berpikir Roh Kudus itu adalah something, sesuatu. Roh Kudus sama dengan kuasa, Roh Kudus sama dengan kekuatan. No. Benar Roh Kudus punya kuasa yang terbesar, tapi dia adalah pribadi. Dia bukan kuasa, dia punya kuasa. Dia pribadi yang penuh dengan kekuatan unlimited. Tidak terbatas. Roh Kudus itu sama seperti saudara dan saya, satu pribadi yang bisa berpikir, yang punya perasaan. Karena memang kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Jadi ada kemiripan antara kita sama Roh Allah. Bedanya kita diciptakan dan kemudian kita ada dikasih tubuh jasmani. Oke, tapi aslinya kita dari Allah. Itu sebabnya ketika kita berinteraksi dengan Roh Kudus, belajarlah berinteraksi dengan Roh Kudus seperti berinteraksi dengan satu pribadi. Jangan seolah-olah Roh Kudus itu kayak barang, kayak benda, kayak sesuatu. Ibaratnya misalnya saudara berinteraksi dengan orang di samping saudara, Anda ngerti dia pribadi. Beda sama Anda berinteraksi dengan kursi yang Anda duduki. Yang satu pribadi, yang satu barang. Betul apa tidak? Itu dua hal yang berbeda. Demikian pula ketika
ketika kita berinteraksi dengan Roh Kudus, mari perlakukan Roh Kudus sebagai satu pribadi. Tadi pagi saya bangun tidur, yang pertama saya ngomong, good morning Holy Spirit. Dan tiap pagi itu saya ngomong, saya ucapkan terima kasih Roh Kudus sepanjang malam hari Engkau memberikan tidur yang baik, tidur yang nyenyak. Pagi hari ini aku boleh bangun segar bugar. Good morning, selamat pagi Roh Kudus. Itu artinya kita ngerti, kita menghargai dia sebagai satu pribadi yang ada bersama dengan kita. Ya sebelum saudara sibuk dengan macam-macam yang lain, ambil waktu dulu untuk menyembah Roh Kudus, untuk menyenangkan hatinya, untuk menaikkan puji-pujian yang menyenangkan hatinya. Karena dia adalah satu pribadi yang kita sembah. Jadi jangan didiemin aja. Yang paling tidak enak adalah kalau kita dicuekin. Betul apa tidak? Kita tinggal bersama tapi dicuekin. Berapa banyak ibu-ibu yang merasa dicuekin sama suaminya sendiri. Atau pernah nggak saudara WhatsApp sama teman saudara atau seseorang berhari-hari no response. Didiemin. Saya mau ngomong sama saudara, belajarlah untuk memperlakukan Roh Kudus sebagai satu pribadi. Sembah dia, puji dia, senangkan hatinya. Sepanjang hari engkau beraktivitas, engkau olahraga, engkau ketemu sama klien, saudara lagi meeting, Anda lagi diskusi dan seterusnya. Saudara lakukan aktivitas itu dengan kesadaran ada Roh Kudus yang bersama dengan saudara. Karena itu Anda ajak bicara, Anda ajak dia untuk ngobrol, Anda ajak dia untuk komunikasi. Pertama mungkin saudara akan merasa aneh, kok kayak ngomong sendiri ya? Benar, awalnya memang kayak gitu, kayak ngomong sendiri. Tapi Anda lakukan ini terus, ajak dia bicara. Apa yang ada di pikiran saudara, saudara ngomong sama Roh Kudus. Rubah self-talking saudara menjadi talking with the Holy Spirit. Tadinya kan kita selalu punya self-talking. Sepanjang hari selalu kita berpikir di dalam diri kita sendiri. Rubah itu menjadi talking with the Holy Spirit. Itu caranya saudara berinteraksi sama Roh Kudus. Awalnya kayak ngomongan sendiri. Paling kalau ada yang nyaut itu pikiran kita sendiri. Dari otak kita sendiri, dari hati kita sendiri. Tapi nanti lama-kelamaan Anda akan dikagetkan. Karena dari waktu ke waktu kepekaan roh saudara akan dibukakan. Telinga roh saudara akan dibukakan. Dan kemudian Anda akan mulai diberi kepekaan untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat Allah Roh Kudus yang luar biasa. Dari situ nanti Anda akan bisa ngobrol, Anda akan bisa ngomong, dan Anda akan benar-benar bisa merasakan tuntunannya itu sungguh nyata di dalam kehidupan saudara. Dia akan bisa ngajarin saudara what to do, apa yang harus engkau lakukan, keputusan mana yang harus engkau pilih, orang mana yang harus engkau temui. Yang jomblo-jomblo di sini, Roh Kudus bisa kasih tahu pasangan hidup mana yang buat saudara. Mari saya beritahu saudara, he's so real. Dia turut campur dan dia begitu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bisa jadian sama Pastor Nita juga karena tuntunan Roh Kudus. Dengan caranya yang ajaib, Roh Kudus bicara sama saya. Pastor Nita itu pasangan hidup saya. Dan demikian juga sebaliknya. Roh Kudus bicara sama dia, saya adalah pasangan hidupnya. Kalau enggak arah kita bisa beda. Kalau enggak kita akan punya pilihan sendiri yang berbeda. Tapi karena Roh Kudus yang berbicara, akhirnya kita jadian. Dan sampai hari ini oleh anugerah Tuhan, kita bisa melayani Tuhan bersama-sama karena tuntunan Roh Kudus. Jadi doa saya mulai hari ini yang jomblo-jomblo, dapat suara Roh Kudus, siapa pasangan hidupnya. Jangan-jangan ada di tempat ini. Tapi gak perlu ngelirik kanan, ngelirik kiri. Dengerin khotbah dulu aja saudara. Oke. Tapi Roh Kudus itu benar-benar berperanan
sedetail situ. Apalagi urusan pasangan hidup, dia akan bicara kepada saudara. Dalam pekerjaan juga sama. Saya mau ngomong sama saudara, Roh Kudus bisa mengajari saudara bagaimana untuk mengerjakan pekerjaan saudara. Bagaimana untuk memimpin rapat itu sehingga rapat itu bisa ada breakthrough khusus dan progres yang luar biasa yang dihasilkan dari pembicaraan rapat itu. Ya saya masih ingat, saudaraku, ketika bahkan di dalam memimpin gereja, saya mau ngomong sama saudara, saya yakin sekali gereja kita ini gereja yang dituntun oleh Roh Kudus, yang langkah demi langkah ada petunjuk dari Tuhan, ada suara Tuhan yang kita patuhi dan yang kita ikuti. Memang benar kita bisa mikir sendiri, ngambil keputusan sendiri, tapi seringkali pikiran kita terbatas. Kita ngomong ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Tapi ada jalan yang kita pikir, kok kayak gini ya? Tapi Roh Kudus ngomong jalan terus. Kita jalan terus, jadi saudaraku. Akhirnya ternyata mendatangkan kebaikan. Doa saya dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, Roh Kudus menuntun, Roh Kudus berbicara, sehingga engkau bisa mengambil keputusan yang tepat, dan engkau menikmati penyertaannya yang ajaib di dalam kehidupanmu. Saya masih ingat berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu, Roh Kudus bicara kepada kita tentang memilih tanah untuk gereja kita yang di Solo. 20 hektar itu. Kita tuh nggak ngerti apa-apa. Tapi Roh Kudus yang bawa kita ke situ, Roh Kudus yang tunjukkan tanah itu, dan kemudian kita beli tanah itu. Tanpa tahu apa-apa. Setelah kita beli tanah itu, sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata pengembangan kota Solo semua arahnya ke situ. Dan sekarang proyek-proyek besar di kota Solo semuanya dibangun di daerah tanah itu. Di daerah area kita yang kita sebut KAZT itu. Tadinya kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang itu jadi tempat yang luar biasa dan tempat yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun waktu awal nggak ngerti, tapi waktu kita melangkah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, jadi sendiri. Oh, saya berdoa mulai hari ini langkahmu bukan sekedar berpikir sendiri. Kalau berpikir itu harus dituntun dan tidak dituntun Roh Kudus. Saudara tetap harus berpikir. Tapi sadari tubuh kita bait suci Roh Kudus. Artinya di dalam tubuh kita, satu ada roh kita. Yang kedua juga ada Roh Kudus. Kalau ada dua pribadi, berarti yang mikir dua. Saudara berpikir, Roh Kudus juga berpikir. Tapi karena dia seniornya, kita juniornya, kita ngikuti tuntunan Roh Kudus. Dan ketika Anda ngikuti tuntunan Roh Kudus, Anda akan melihat yang kayaknya salah pun jadi benar. Tempat ini tuh kesaksiannya saudaraku. Justru di waktu yang salah, Roh Kudus ngomong kita, jalan. Saat pandemi, saat semuanya depending, semua pembangunan di Jakarta berhenti. Itu 2020. Tepat saat pandemi. Tepat saat itu puncak ketakutan. Roh Kudus bicara sama saya. Tender gereja jalan terus. Kalau orang ngomong itu timingnya salah banget. Harusnya itu timing ikat pinggang. Harusnya itu timing untuk kita itu jangan ngambil resiko yang terlalu besar. Tapi Roh Kudus ngomong jalan terus. Kita nggak ngerti. Karena pikiran manusia itu terbatas. Tapi saya itu percaya kalau Roh Kudus yang bicara, dia nggak mungkin menjerumuskan kita. Kalau Roh Kudus bicara, dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Dan dia ngomong sekarang waktunya. Dan waktu itu kita melangkah dengan iman 2020 kita tender. Karena kontraktor semuanya nggak ada pekerjaan, pengangguran. Jadi tender kita itu cuma kita satu-satunya. Berebutan saudaraku. Dan akhirnya kita dapat harga mujizat. Itu benar-benar bukan harga wajar. Jadi dibandingkan 2019 kita jauh di bawah itu harganya. Tanpa sadar, itu sudah bagus kan? Harganya kita dapat bagus kan? Tanpa sadar sekian tahun setelah pandemi ternyata harganya inflasi melejit gila-gilaan tinggi.
Sehingga dibandingkan sekarang, harga yang kita dapat pada waktu itu, sekarang ini sudah naik 300%-nya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita nggak ngikuti tuntunan Roh Kudus, tempat ini harus dibangun dengan biaya 3 kali lipat lebih mahal. Tapi karena ada tuntunan Roh Kudus, maka ada kemudahan, maka ada kelancaran, maka ada pertolongan dan jadi. Saya tuh bisa cerita kayak gini sama saudara sampai nanti malam, khotbahnya nggak selesai. Kenapa? Karena yang namanya tuntunan Roh Kudus itu bukan kejadian sekali seumur hidup. Hari demi hari. Gak habis-habisnya. Dia itu terus menuntun. Karena apa? Kita jalan bersama dengan Roh Kudus tiap hari. Saya doa mulai hari ini. Roh Kudus bicara sama saudara tiap hari. Bicara tentang keluarga saudara, tentang pekerjaan saudara, tentang pelayanan saudara, tentang masa depan saudara. Dia tuntun step demi step. Sehingga dalam hidupmu itu nyata tangan Tuhan, nyata penyertaannya, dan nyata kuasanya dimanifestasikan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ini Roh Kudus, dia pribadi yang so real, sangat nyata menuntun kehidupan kita. Coba Anda baca ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Ini dari awal penciptaan Anda akan ngerti, Roh Kudus itu sudah berperannya nyata sekali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang menciptakan dunia ini siapa? Roh Allah. Roh Kudus. Baca lagi Ayub 33 ayat 4. Roh Allah, ini Roh Kudus, telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa, itu Roh Kudus. Selalu Roh Allah itu selalu bicara nafas. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lanjutin. Ayub 34 ayat 14 dan 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia menjadi debu. Jadi manusia yang tadinya debu, begitu dihembusi Roh Kudus, nafas Allah, dia hidup. Begitu nafasnya diambil, rohnya kembali, manusia kembali menjadi debu. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita hari ini masih bisa ada sebagaimana kita ada, sadarilah karena ada Roh Kudus yang sustain kehidupan kita. Dan dia itu yang menciptakan segala sesuatu. Ya, itu sebabnya saya mau ngomong sama saudara, kalau Roh Kudus yang menciptakan manusia, Roh Kudus yang menciptakan dunia ini, dia juga bisa menciptakan segala sesuatu yang belum ada dalam hidup saudara. Anda yang sudah menikah berapa tahun belum punya anak, mari saya beritahu saudara, Roh Kudus bisa memberikan anak mujizat kepada saudara. Anda yang butuh pekerjaan, saya mau katakan, Roh Kudus bisa memberikan pekerjaan mujizat, bisnis mujizat, pabrik mujizat kepada saudara. That is Holy Spirit. He's capable of doing everything. Dia mampu untuk menciptakan segala sesuatu yang belum ada dalam hidup kita. Yang belum ada, jadi ada. Kenapa? He is the Holy Spirit. Dia Roh Kudus, the most value spirit. The most high value spirit. Yesaya 63 ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Semuanya katakan tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Sebelum itu mereka nggak punya tempat perhentian. Nggak punya tempat permanen. Oke, mereka berkelana di padang gurun, pindah lagi. Dari sini pindah situ. Nanti pindah lagi. Belum lama pindah lagi. Sampai
Tuhan bawa mereka ke tempat perhentian. Itulah tanah perjanjian. Itulah Kanah. Itu adalah Kanaan. Tempat yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Saya tuh yakin sekali akan ada orang-orang di tempat ini diberikan tempat perhentian, diberikan tempat permanen yang biasanya selalu kontraknya pindah lagi. Doa saya, Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada bangsa Israel, Tuhan juga memberikan rumah permanen kepada saudara, toko permanen kepada saudara, workshop permanen kepada saudara, pabrik permanen kepada saudara. Dan dia bisa loh mengerjakan itu. Kalau engkau percaya, jadi itu saudara. Ingat loh, dia yang bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Dia sanggup lakukan itu dalam hidupmu. Anda yang pekerjaannya belum permanen. Mungkin Anda kena PHK. Atau mungkin Anda yang keluar karena saudara nggak cocok di kantor tersebut. Atau mungkin Anda bisnismen tapi Anda kayak belum dapat jalannya. Anda memulai bisnis ini habis lagi. Memulai yang baru gagal lagi, rugi lagi. Anda harus terus memulai kayak gimana ini? Hari ini terima rema. Tuhan yang ngasih tempat perhentian buat umat Israel. Tuhan memberikan pekerjaan permanen pada saudara. Bisnis yang permanen. Yang akan menghasilkan. Yang akan bisa mencukupi. Bahkan melimpahi kebutuhan dan keperluan saudara. Tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. That is the Holy Spirit. The most high value spirit. Itu yang pertama ya. Bibit. Yang kedua sekarang. Bebet. Bebet tadi bicara tentang apa? Penampilan. Oke, nah kita harus ngerti. Roh Kudus adalah roh. Beda sama saudara dan saya. Kalau kita jasmani, ada tubuhnya gini, ada penampilannya. Tapi Roh Kudus itu roh. Dan oleh mata jasmani kita tidak bisa lihat. Jadi penampilannya itu beda dengan konsep yang ada dalam benak kita. Oke, tapi justru karena Roh Kudus adalah roh, maka Roh Kudus unlimited. Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti kalau kita secara jasmani terbatas. Bisa nggak Anda saat ini ada di gereja dan di tempat yang sama Anda nge-mall? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Roh Kudus unlimited. Bisa di sini dan bisa di sana. Bisa di mana saja karena dia unlimited. Itu Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini sama murid-muridnya. Lebih baik aku naik ke surga supaya Roh Kudus turun atasmu. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena kalau dia dalam tubuh jasmani manusia terus ada di dunia, walaupun setelah bangkit dari kematian, dia tetap ada di dunia, namanya tubuh tetap terbatas. Jadi kalau dia di Israel, kita di Indonesia nggak dapat apa-apa. Tapi karena Yesus Kristus naik ke surga, makanya besok Kamis kenaikan Tuhan Yesus itu adalah syarat supaya Roh Kudus turun. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus yang tidak terbatas. Dia bisa ada di mana saja. Dia bisa melawat Indonesia, dia bisa melawat Asia, dia bisa melawat seluruh dunia. Dialah Roh yang tidak terbatas. Itulah Roh Kudus. Dan hebatnya roh yang tidak terbatas itu mau tinggal di dalam kita. Alkitab katakan Roh Kudus, Alkitab katakan tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Jadi dia membuat kita jadi baitnya. Membuat diri kita tempat dia tinggal. Tempat dia ada. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa sekali saudaraku. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ini dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, bahasanya enggak gitu. Kalau Anda teliti di perjanjian lama, Roh Allah itu hanya hinggap atas seseorang. Kita baca ya, Bilangan 11 ayat yang ke-25.
Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Jadi bahkan sama Musa pun roh Allah hanya apa? Hinggap padanya. Dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua ketika roh itu hinggap pada mereka. Balik lagi kata ini ya, hinggap. Kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Artinya kalau hinggap itu cuma sementara. Makanya sesaat kepenuhannya. Tapi kalau tinggal itu permanen. Kapanpun Anda perlu, Anda bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya boleh ngomong begini, bicara tentang bebet penampilan Roh Kudus, sesungguhnya kitalah manifestasi Roh Kudus yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Dalam Alkitab, kita bisa menjumpai Roh Kudus itu sering dilambangkan dengan apa? Burung merpati. Kadang dilambangkan dengan api, dengan minyak, dengan air. Itu semua lambang Roh Kudus. Dan semuanya benar. Tapi kalau ada satu manifestasi Roh Kudus yang bisa dilihat oleh orang lain, itulah saudara dan saya, karena kita adalah bait suci Roh Kudus. Jadi manifestasi Roh Kudus adalah melalui hidup kita. Makanya kalau orang kepenuhan Roh Kudus, pasti ada yang kelihatan. Roh Kudus yang memenuhi hidupnya pasti ada yang munculnya, kelihatan-kelihatannya. Benar apa tidak? Oke, apa itu yang muncul? Alkitab ngomong buah-buah roh. Jadi apa itu buah roh? Ada 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Anda boleh baca itu lengkap nantinya. Kadang-kadang sebagian orang berpikir berpikir bahwa kepenuhan Roh Kudus itu hanya sekedar kita bahasa roh apa tidak. Tentunya itu adalah bukti awal seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi bukan cuma itu saja. Salah satu takarannya juga adalah buah-buah roh. Doa saya dalam hidup saudara ada buah-buah Roh Kudus yang engkau hasilkan, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Itulah manifestasi Roh Kudus. Amin. Ya cuma kadang-kadang terbatas, kenapa? Karena kitanya yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga belum memanifestasikan Roh Kudus di skala yang Tuhan mau. Ibaratnya sama-sama emas. Emas kan kadar kemurniannya beda-beda ya. Semakin dimurnikan, dia semakin bernilai. Ya, sebagian dari kita ada Roh Kudus, tapi kadar kepenuhan Roh Kudusnya masih sangat terbatas. Karena itu saya berdoa dan saya ajak saudara buka hati lebar-lebar hari demi hari. Minta kepenuhan Roh Kudus yang lebih lagi. Kepenuhan Roh Kudus lebih lagi. Lebih lagi. Sampai buah-buah roh itu kita hasilkan melalui hidup kita. Orang bisa ngelihat bagaimana kalau orang Kristen kepenuhan Roh Kudus, buah-buah rohnya nyata. Buah-buah rohnya manis. Buah-buah rohnya indah. Hidup kita memancarkan pribadi Roh Kudus. Pribadi Yesus Kristus terpancar di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya itu. Tapi juga kehadiran Roh Kudus. Itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya kasih satu cerita saudaraku ya. Pernah nggak dengar nama ini? Smith Wigglesworth. Seorang hamba Tuhan, sudah almarhum tentunya. Tapi pada zamannya benar-benar Tuhan pakai luar biasa. Pelayanannya disertai dengan kuasa dan mujizat. Kesembuhan-kesembuhan ilahi itu begitu nyata sekali. Melalui pelayanannya yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Cancer disembuhkan. Cerita yang aneh-aneh terjadi. Tapi yang saya mau ceritakan sama saudara, suatu saat dia naik kereta api.
Dan waktu dia ada di situ, dia diam aja sih, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi di momen itu diizinkan oleh Roh Kudus, nggak setiap waktu ya, tapi diizinkan Roh Kudus ada manifestasi kehadiran Allah dalam hidupnya, kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya dimanifestasikan keluar. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Di kereta api saudaraku ya, ini public space. Orang-orang bisa kayak ngerasain Tuhan hadir. Dan tiba-tiba entah gimana kayak hati mereka tersentuh. Pada nangis semua di situ. Dia nggak khotbah loh. Pada nangis semua di situ. Tiba-tiba tertemplak akan dosanya masing-masing. Dan kemudian heran sekali. Orang-orang yang sakit yang ada di gerbong itu. Semuanya terima jamahan Tuhan dan mereka disembuhkan. Oh, tepuk tangannya pula yang paling meriah. Ternyata Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu berjalan di muka bumi, dimanapun dia ada, kesembuhan demi kesembuhan pasti terjadi. Begitu rohnya tinggal di dalam diri kita dan kita mengizinkan kepenuhan Roh Kudus sampai di tahap tertentu. Hal yang sama yang dicatat di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sekarang juga terjadi lagi di tengah-tengah kita. Karena rohnya sama, roh Yesus Kristus. Jadi mulai hari ini saya ajak kita semua, mari kita jadi manifestasi Roh Kudus yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Sehingga melalui hidup kita banyak dari mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diselamatkan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Doa saya keluargamu diselamatkan, teman-temanmu juga diselamatkan. Itu yang kedua. Yaitu bebet. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Bobot. Masih ingat enggak tadi? Bobot itu bicara tentang apa? Tentang kualitas. Tentang kelebihan. Apa saja kualitas, kelebihan, apa saja kehebatan Roh Kudus. Banyak ya, saya sebutkan sekilas saja buat saudara. Roh Kudus bisa membuat kita insaf dan sadar akan dosa-dosa kita. Kalau enggak ditemplak Roh Kudus, buat dosa jalan terus. Yang gila tambah gila. Tapi ketika seseorang dijamah Roh Kudus, dia dimampukan bisa insaf terhadap dosa-dosanya. Hari ini doa saya, jamahan itu datang dalam hidup saudara. Engkau alami secara pribadi. Roh Kudus bisa menolong kita untuk percaya kepada Yesus. Karena orang hanya bisa percaya kepada Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus bisa memperingatkan kita. Bisa mengingatkan kita. Ngasih warning. Jangan ya, ini jangan dilanjutin lagi. Ini hati-hati loh. Ini bahaya loh. Percaya enggak saudara? Roh Kudus bisa ngasih warning itu sama saudara. Dan kalau saudara peka sama signal dari Roh Kudus, Anda ikuti itu, Anda selamat. Itu Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam berdoa. Roh Kudus membantu kelemahan-kelemahan kita. Kadang-kadang kita berdoa kan kita nggak tahu mau ngomong apa. Ada situasi tertentu di mana kita sudah kayak pasrah. Dan nggak tahu mau ngomong apa lagi dalam doa. Tapi di saat seperti itu Roh Kudus bisa membantu saudara berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terkatakan oleh manusia. Roh Kudus yang bersyafaat di hadapan Bapa di surga bagi saudara dan saya. Roh Kudus bisa memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus bisa memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Roh Kudus bisa memberi inspirasi, dorongan. Atau Roh Kudus bisa, bahkan minggu lalu ya, masih ingat gak khotbah minggu lalu? Bisa ngeblok langkah kita supaya gak celaka. Diluruskan jalannya sama Tuhan. Supaya gak salah jalan. Supaya kita bisa jalannya tepat. Dan mengalami kemenangan. Nah, dari begitu banyak bobot, kelebihan, kehebatan Roh Kudus ini, ada satu yang saya mau bagikan secara spesifik kepada saudara. Yaitu Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran.
Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13a. Kita baca ya, Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke, jadi kita jadi ngerti, oh yang benar ini. Kita jadi ngerti, oh jalan yang benar ini. Mindset yang benar kayak gini nih. Approach yang benar ngadepin masalah ini, metodenya seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Fase-fase yang benar yang harus kita lalui seperti ini. Roh Kudus bisa memimpin kita pada seluruh segala kebenaran. Itu sebabnya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, nanti kita akan ngalami blind spotnya kita dibukakan. Blind spot itu apa? Blind spot itu titik buta yang kita sendiri nggak ngelihat. Waktu khotbah gini, Anda ngelihat kemana? Depan. Saudara ngelihat saya ya, tapi saudara kelihatan nggak belakang saudara? Nggak kelihatan. Kalau ada orang belakang saudara sudah pukul saudara begitu, mungkin Anda nggak siap. Karena itu blind spot, kita sendiri nggak ngelihat. Tahukah saudara, dalam hidup kita setiap orang punya kelemahan-kelemahan yang dia sendiri nggak sadari. Ada kekurangan-kekurangan yang kita sendiri belum tentu tahu. Kalau tidak dibukakan oleh Roh Kudus, kita nggak ngerti, kita merasa paling benar. Kita bersikukuh, kita membela diri. Begitu dibukakan sama Roh Kudus, tiba-tiba kita sadar dan kita ngomong, oh ternyata aku yang salah. Kemarin selama liburan ya, sekian waktu itu, saya bersyukur sama Tuhan. Itu adalah momen Roh Kudus itu banyak membukakan blind spot saya. Saya hamba Tuhan, tapi punya banyak blind spot juga. Punya ada hal tertentu yang saya nggak pahami. Saya salah berpikir. Tapi Roh Kudus bukakan. Pengertian saya Roh Kudus bukakan. Hal-hal yang salah yang saya lakukan selama ini, Roh Kudus bukakan. Karena kalau kita nggak ditolong Roh Kudus seperti itu, kita terus jalan dengan blind spot yang kita lakukan, kita tabrak. Akhirnya apa? Kita jadi terbatas. Banyak orang gara-gara nggak bisa ngelihat blind spotnya, hidupnya jadi terbatas. Salah ditabrak terus. Hidupnya nggak ngerti, kenapa kok rugi terus? Kenapa kalau bisnis gagal terus? Kenapa kalau deketin cewek ditolak terus? Kenapa ngelamar pekerjaan ditolak terus? Kenapa bergaul sama teman selalu bermasalah? Nggak pernah bisa ngerti. Ngomongnya selalu aku sudah gini, aku sudah gitu. Tapi kok gini terus? Akhirnya frustrasi. Kalau blind spot nggak dibukakan, hidup kita jadi sempit. Hidup kita jadi terbatas. Begitu blind spot dibukakan, tadinya gagal terus, sekarang jadi berhasil. Bisa. Oleh pertolongan Roh Kudus. Kita jadi ngerti, oh ternyata istriku marah-marah kayak gitu bukan karena aku yang salah. Bukan karena dia mau marah-marah sama aku. Ternyata dia marah-marah itu karena dia bergumul dengan dirinya sendiri. Dan dia nggak tahu, dia belum tahu caranya gimana ngatasi dirinya sendiri. Ngertinya meledak aja. Nah pas kita kebenaran di depannya, kita yang kena damperatannya. Kalau saudara bisa ngelihat itu, oh nanti cara saudara meresponi beda. Tadinya saudara meresponinya, kok aku nggak salah dimarahin. Sekarang cara meresponinya, oh dianya perlu dibantu karena dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Dan itu butuh pertolongan Roh Kudus. Doa saya suami-suami di tempat ini ditolong oleh Roh Kudus. Istri-istri di tempat ini ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga semua kesalahpahaman yang ada dalam hidup saudara selesai. Karena ini penting loh saudaraku. Kalau Anda nggak bisa ngelihat blind spot,
cegur. Habis tuh. Berapa banyak orang selalu salah. Keputusan, investasi selalu salah. Selalu rugi, selalu habis. Masih ingat enggak waktu pas pandemi kemarin? Karena kan lockdown ya. Gak bisa kerja. Dan tawaran investasi marak sekali kan. Semua orang dalam kondisi seperti itu terpancing. Ini untung gampang, gak usah kerja. Yieldnya tinggi. Tabraklah. Sudah tahu nggak pada waktu itu ada berapa banyak jemaat pelayan Tuhan datang sama saya. Tanya, Pak Jonathan gimana ini? Bagus nggak ini? Bahkan bukan cuma tanya, nawarin saya. Masuk Pak Jonathan, masuk Pak Jonathan. Ini hebat, ini cuan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan ngasih saya pengertian. Saya sampaikan sama semua yang tanya sama saya waktu itu. Jangan. Setiap kali ada orang ngomong, saya ngomong, jangan. Saya nasihatin, jangan. Saya tahu itu yang Tuhan ajarkan sama saya bagikan. Tapi sekalipun saya ngomong jangan, selama hampir 1 tahun, saya kayaknya salah. Kenapa? Karena semua orang yang nekat, cuan semua. Semua orang yang nurutin omongan saya, nggak maju, gigit jari semuanya. Saudara harus tahu, Anda ngikuti tuntunan Roh Kudus pun, bisa saja untuk sesaat kayaknya salah. Tapi dengerin baik-baik saudaraku, saya sudah belajar berulang-ulang. Kayaknya salah, belum tentu salah. Sekarang dipikir salah, tahun depan yang salah, yang kayaknya salah, bisa terbukti benar. Begitu meledak kasusnya, kita semua tahu. Dan mungkin Anda juga sempat ngalami, ada yang ngalami kerugian. Tapi saya masih ingat orang-orang yang dengerin omongan saya pada waktu itu datang sama saya dan ngomong, puji Tuhan Pak, saya gak ngambil, saya sudah diajak adik saya, tapi saya gak mau. Ini teman-teman saya semuanya masuk, saya gak ikut sendiri, saya selamat. Saudaraku, manusia tuh terbatas pemikirannya. Mungkin kita pinter loh, waktu itu bukan orang biasa loh, banyak orang pintar kejerumus juga loh. Benar gak? Banyak pakar terjerumus juga loh. Tapi kalau saudara ngikuti tuntunan Roh Kudus, Anda buka telinga roh saudara, dengar-dengaran akan suaranya. Saya mau ngomong sama saudara, hidupmu akan diatur oleh Tuhan. Alkitab katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Roh Kudus bisa ngajarin loh saudaraku. Partner bisnis mana yang Anda mesti jalan bersama. Roh Kudus bisa ngasih tahu loh, orang itu bahaya. Hati-hati. Jangan nekat loh. Saya ngalami berulang-ulang dan selamat berulang-ulang. Karena kita ini ngadepin banyak orang. Kita nggak ngerti. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya, hati-hati sama orang itu. Loh kok hati-hati? Kan orang itu baik. Ternyata kita harus belajar membedakan. Ada orang yang sama kita baik, benar-benar hatinya baik. Tapi enggak semua. Ada juga orang yang baik sama kita, baik banget. Tapi hatinya punya niat yang jahat. Dan dia enggak mungkin bisa jerumusin saudara, mengkhianati saudara. Kalau engkau enggak percaya. Jadi supaya engkau percaya, dia enggak mungkin menunjukkan aku jahat. Dia pasti akan datang dengan kebaikan. Sehingga Anda percaya. Dan ketika engkau percaya, engkau bisa ditipu. Engkau bisa dikhianati. Engkau bisa ditikam dari belakang. Dan saya enggak ngerti. Saya juga enggak ngerti. Tapi dalam spirit ini Roh Kudus kasih warning. Hati-hati sama orang itu. Dan itu kayak satu rasa di hati yang kita kayak dikasih warning. Ibaratnya kayak Anda punya teman dan teman saudara ngasih
peringatan, hati-hati. Nah ini di hati kita bisa ngerasain Roh Kudus kayak bicara hati. Awalnya saya nggak ngerti. Tapi karena saya ngerasa signal Roh Kudus seperti itu, saya mulai digging, saya mulai gali, saya mulai perhatikan, saya mulai pelajari. Ternyata selamat saudara. Kalau saya nggak diperingatin Roh Kudus, saya bisa ngomong begini, ini bukan metafora ya. Tapi benar-benar itu bahaya. Kita diresikokan. Gereja kita dalam keadaan bahaya. Tapi karena kita dengar-dengaran warning dari Roh Kudus, selamat. Mulai hari ini, setiap bahaya yang ditujukan buat saudara, buat keluarga saudara, digagalkan. Karena Roh Kudus yang memperingatkan saudara. Karena Roh Kudus yang menuntun saudara. Karena Roh Kudus yang menyelamatkan saudara. Amin. Jadi Roh Kudus tuh bisa ngasih tahu kita. Sehingga gak sampai ke jerumus. Kalau sempat ke jerumus pun gak terlalu dalam. Langsung sampai di tahap tertentu. Ngerti, keluar kita, langsung selamat kita. Dan cara ngatasi situasi, Roh Kudus juga ngajarin juga. Oh ngadepin orang kayak gitu, tidak selalu kita terus, oh ternyata kamu gitu ya, terus kita marah-marah konfrontasi. Nggak harus kayak gitu. Roh Kudus bisa ngasih tahu, diatur gini, diatur seperti itu. Dan tiba-tiba semua siasatnya digagalkan. Kita cuma duduk manis, tapi kita mengalami kemenangan. Oleh petunjuk Roh Kudus. Roh Kudus itu hebat sekali saudaraku. Jadi hari ini dalam apapun kehidupanmu sehari-hari. Rugi kalau engkau hidup sendiri. Karena ada Roh Kudus tinggal di dalam engkau. Mari kita hidup bersama Roh Kudus. Jalan bersama Roh Kudus. Kita akan melihat kemuliaannya nyata. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.